Ingin share kembali berkaitan dengan materi berkaitan dengan digital marketing ya. Ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Jadi untuk di pertemuan ketiga ini kita akan belajar berkaitan dengan bagaimana meriset online untuk pasar dan kompetitor ya. Namun sebelum saya akan sampaikan untuk materi di ketiga ini, saya ingin coba untuk flashback kembali ya berkaitan dengan materi kita yang di sebelumnya, yang mungkin teman-teman juga sudah menonton ya, ada beberapa yang sudah menonton untuk materinya. Tetapi di sini saya akan coba untuk menyampaikan ulang supaya teman-teman juga masih ingat berkaitan dengan untuk riset online. Apa sih riset online itu? Jadi riset online itu adalah riset yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Jadi risetnya kita menggunakan media internet ya secara online untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Jadi untuk meriset apa saja ya, tentunya di sini sudah saya sampaikan ke teman-teman. Jadi pertama bagaimana kita bisa meriset produk, terus nantinya kita bisa meriset pasar, dan bagaimana kita meriset kompetitor, dan yang terakhir adalah bagaimana kita meriset untuk kata kunci atau keywordnya. Jadi di pertemuan sebelumnya di sini teman-teman saya share untuk materi berkaitan bagaimana sih cara untuk meriset produknya ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang riset pasar, sebelum kita berbicara tentang riset kompetitor, sebelum kita berbicara tentang riset kata kunci, tentunya harus ada produk yang memang kita jual atau yang nantinya akan kita pasarkan. Jadi tentunya kalau teman-teman di tahapan ini, teman-teman belum menemukan produknya atau tidak mengerjakan berkaitan dengan tugas yang pertama ini, tentunya teman-teman juga tidak akan bisa melanjutkan di di materi-materi berikutnya, karena memang untuk materi-materi yang saya berikan atau tahapan-tahapannya ini memang secara bertahap ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya ada keterkaitannya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk riset produknya supaya kita nantinya juga bisa mengerjakan di tahapan-tahapan berikutnya. Terus yang kemarin juga saya sampaikan, apa sih kalau kita bergerak di online, produk-produk apa saja yang bisa kita jual ya. Tentunya kemarin juga sudah saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman bisa menjual untuk produk fisik ya. Jadi tentunya ada banyak ya contoh-contoh produk fisik seperti semisal jilbab, hijab, atau mungkin sepatu, kaos, tas ya. Tentunya ada banyak sekali yang mungkin teman-teman bisa lihat ya. Bisa juga dari sekitar ataupun dari manapun ya, tentunya memang ada secara fisiknya. Terus yang berikutnya adalah teman-teman juga bisa menjual untuk produk-produk digital ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, seperti kayak membuat email, akun-akun TikTok, akun Instagram, ataupun dan lain sebagainya. Jadi tentunya produk digital itu adalah produk-produk yang memang tidak ada fisiknya. Jadi seperti kayak template ataupun program-program dan lain sebagainya. Terus teman-teman juga bisa menjual produk jasa ya. Jadi tentunya teman-teman jika memang punya skill ataupun punya keterampilan, teman-teman tuh juga bisa memanfaatkan keterampilan itu dijual secara online. Semisal kalau kita terampil untuk menulis, semisal kita bisa jual untuk tulisan-tulisan, atau seperti mungkin jasa artikel, jasa bikin caption dan lain sebagainya. Jadi ada banyak yang teman-teman bisa pekerjakan. Semisal kita TKJ, mungkin kita juga bisa mungkin seperti servis laptop, servis komputer dan lain sebagainya. Dan lain tentunya juga ada banyak sekali ya. Mungkin tidak saya sebutkan satu persatu mungkin. Terus bisa juga kita juga bisa menjual sebuah konten juga ya di online ya. Jadi biasanya teman-teman bisa melihat seperti kayak YouTube AdSense dan lain sebagainya, atau mungkin blog action. Jadi yang dimana teman-teman menjual sebuah konten, jadi mendapatkan hasil dari membuat konten-konten tersebut. Terus yang berikutnya adalah bagaimana sih untuk cara menemukan ide produk yang akan teman-teman dijual. Jadi kalau yang tadi itu produk-produk apa saja yang
bisa dijual. Terus yang di sini itu adalah menemukan idenya ya. Jadi misalkan saya sampaikan tadi bisa juga berdasarkan hobinya dari teman-teman. Jadi teman-teman punya hobi apa, misal itu juga bisa nanti menemukan ide-ide produk yang memang teman-teman bisa jalankan. Misal suka mendesain, ya teman-teman bisa jadi desain grafis ataupun dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga dari skill atau keahlian yang tadi sudah saya sampaikan, bisa juga dari circle hubungan. Semisal maksudnya di sini itu adalah mungkin orang tua kita ada yang profesinya sebagai apa, ya mungkin kita juga bisa menjual itu ya, berkaitan dengan keterampilannya, atau orang tua kita jualan apa, itu juga bisa menjadi ide-ide produk untuk dilakukan jualan online-nya. Ini juga lingkungan, jadi maksudnya lingkungan di luar keluarga kita, mungkin di kanan kiri kita, di tempat kita tinggal ya, itu juga bisa dari role model atau jadi teman-teman punya idola atau siapapun yang bisa dijadikan sebagai contoh ya, maksudnya role model seperti itu. Bisa juga berdasarkan data list yang kemarin juga saya sampaikan, berdasarkan semisal teman-teman sudah memang terjun di dalam online atau mungkin teman-teman terjun di dalam offline ya maksudnya, atau teman-teman sudah jualan, teman-teman mendapatkan database ataupun data-data list konsumen, teman-teman juga bisa menanyakan ke mereka, mungkin berkaitan dengan produk-produk yang bisa dijual. Jadi bisa dari data dari online ataupun data juga dari offline ya. Terus kalau untuk meriset data online dari mana ya? Bisa juga teman-teman bisa lakukan dari search engine Google ya, google.co.id ini milik Indonesia. Teman-teman bisa melakukan dari sana. Bisa juga dari Google Trend ataupun teman-teman bisa melakukan riset dari search engine selain Google ya, misalkan search engine-nya sosial media, marketplace dan lain sebagainya. Karena di sana teman-teman bisa menemukan ide-ide produk atau mungkin yang bisa teman-teman nantinya bisa teman-teman jalankan. Seperti yang kemarin juga saya sampaikan, misalkan ini contohnya kalau di menggunakan Google Search Engine ya. Jadi teman-teman misalkan di sini ketik jual Malang, teman spasi, di sini akan ada beberapa referensi atau beberapa kata kunci yang memang sudah disarankan oleh Google berdasarkan rankingnya. Jadi tentunya kalau kita melihat di Malang di sini adalah logikanya ini adalah yang di atas ini adalah memang yang paling banyak diketik ya. Jadi kalau mereka banyak mengetik berarti logikanya mereka banyak yang mencari. Jadi di sini bisa jadi ide-ide ya buat teman-teman, misalkan kayak beli motor bekas, mobil bekas, rumah, kucing, laptop dan lain sebagainya. Ini semisal untuk teman-teman ingin menjual produk fisik ya, misalkan kalau misalkan teman-teman ingin menjual produk jasa, teman-teman juga bisa ketik di sini jasa semisal Malang. Jadi di situ teman-teman juga bisa mengecek, di situ ada beberapa ide-ide jualan berkaitan dengan jasa ya. Jadi kayak misalkan jasa bersih rumah, jasa pengiriman hewan, skripsi, supir harian, pasang AC dan lain sebagainya. Jadi ini adalah memang data-data yang muncul di google.co.id ya, di pencarian. Jadi logikanya ini memang banyak orang yang mengetikkan berkaitan dengan seputar jasa yang ada di daerah Malang. Jadi itu adalah beberapa contoh ataupun beberapa gambaran berkaitan dengan materi kita yang sebelumnya, bagaimana cara untuk meriset produknya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah setelah kita sudah menemukan produknya, apa yang akan kita lakukan ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan juga tersendiri buat kita ya. Setelah kita sudah menemukan produknya, apa yang mau kita lakukan? Ya, itulah yang nantinya kita akan pelajari di hari ini ya. Jadi berkaitan dengan riset online, bagaimana untuk meriset pasar dan meriset untuk kompetitornya. Tapi sebelum kita berbicara tentang riset pasar dan untuk kompetitornya, yang pertama yang teman-teman kan nantinya kerjakan atau tugas yang teman-teman kerjakan adalah bagaimana teman-teman bercerita tentang bisnis atau tentang product knowledge seputar produk yang memang teman-teman akan jual. Jadi apa saja sih untuk product knowledge-nya, teman-teman bisa kasih gambaran seperti ini ya, meliputin gambarannya seperti ini. Jadi semisal teman-teman usahanya apa ya, misalkan nama usahanya apa, semisal kalau saya misalkan yang pro digital,
kategori produknya jasa pelatihan, misalkan jasa pemasaran online, variasi produk juga bisa mungkin jasa pemasaran online, keunggulan dibandingkan dengan kompetitor ya. Jadi misalkan profesional, mungkin lebih murah, lebih terjangkau, kualitas bagus, pelayanan bagus dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa sebutkan untuk keunggulan dibandingkan dengan kompetitornya. Terus yang berikutnya itu adalah siapa yang menjadi target audiens atau pasarnya. Jadi maksudnya di sini itu dengan kategori usaha jasa pemasaran online itu siapa sih yang dibutuhkan? Oh, mungkin mereka pelaku-pelaku usaha yang ingin go online tetapi mereka mengalami kendala ataupun mereka tidak memiliki skill atau mereka tidak punya waktu untuk mengerjakan berkaitan dengan pemasaran online-nya. Akhirnya mereka mempergunakan jasa dari IM Pro Digital. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman tuliskan terlebih dahulu berkaitan dengan produk knowledge-nya seputar bisnis ataupun usahanya, sehingga nantinya teman-teman punya gambaran seputar produk saya seperti ini ya, terus ini siapa menjadi pasarnya dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah kita akan menganalisis produk, jadi tentang peminatan produk dan jasa yang memang akan teman-teman pasarkan. Jadi di sini saya cek di sini berdasarkan tren peminatan ya. Jadi berdasarkan tren peminatannya nanti gimana, terus bagaimana wilayah untuk pencariannya, terus bagaimana nilai kompetisi berdasarkan kata kuncinya. Ya di sini nanti kita bisa menggunakan salah satu tool ya. Di sini teman-teman bisa cek di sini menggunakan Google Trend ya. Kita ketik di Google seperti ini lalu kita buka untuk Google Trend-nya. Ya dari sini kan misalkan akan muncul tampilan seperti ini. Jadi bagaimana sih untuk mengetren peminatan, semisal contohnya saja saya misalkan jual akun TikTok semisal. Ya di sini setelah kita ketikin di sini nanti akan ada beberapa beberapa fitur-fitur ya. Di sini teman-teman bisa cek ya, semisal ini untuk wilayahnya, karena saya untuk Indonesia jadi saya memang milihnya itu adalah di Indonesia karena targetnya itu adalah Indonesia. Terus di sini teman-teman juga bisa memilih semisal durasi waktunya. Jadi semisal ingin berapa bulan atau berapa tahun, teman-teman bisa lakukan di sini. Jadi semisal 2 bulan terakhir, 12 bulan terakhir semisal. Terus kategorinya, terus penulisan webnya. Terus di sini minat seiring waktunya teman-teman bisa dicek di sini. Jadi selama 1 tahun perkembangan ini, semisal tadi saya mengetikkan jual akun TikTok ya, semisal ini, ternyata grafiknya seperti ini. Jadi di bulan Juli mengalami peningkatan, terus penurunan. Jadi grafiknya seperti ini ya. Terus di sini juga teman-teman punya gambaran gimana nanti untuk progres ataupun prospek seputar produk-produk yang akan teman-teman jual. Ya, jadi di situ teman-teman bisa lihat dari grafiknya di sini ya, dari tren peminatnya. Jadi semakin hari, semakin bulan atau mungkin tahun, bagaimana untuk tren peminatan terhadap produk ataupun jasa yang memang teman-teman pasarkan. Terus berikutnya kita juga bisa melihat di wilayah pencarian di sini ya. Semisal kita cek di sini ada wilayah pencariannya. Jadi ternyata sub wilayahnya yang paling banyak mencari akun TikTok itu di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur ya. Jadi ternyata di Jawa ada 2 yang paling banyak ya, di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kita sebenarnya di sini juga bisa melihat kotanya ya. Jadi kalau memang nantinya penelusurannya memang cukup data, tentunya di sini akan ditampilkan juga berkaitan dengan kotanya. Tapi ini memang sangat sedikit ya datanya sehingga tidak dimunculkan. Hanya sub wilayahnya saja yang teman-teman bisa yang dimunculkan ya. Ini semisal berkaitan dengan wilayah pencariannya. Terus berikutnya adalah nilai kompetisi berdasarkan kata kunci ya. Semisal di sini kita juga bisa membandingkan misalkan antara orang yang jual akun TikTok dan misalkan beli akun TikTok semisal.
Ya, di sini kita bisa lihatin di sini. Jadi ada warna merah dan warna biru ya. Jadi kita bisa melihat dan membandingkan antara dua kata kunci ini. Semisal antara jual akun TikTok dan orang beli akun TikTok itu lebih banyak yang mana. Ternyata banyak orang yang mengetik jual akun TikTok ya. Jadi mungkin mereka banyak mencari para penjual akun TikTok ataupun dibandingkan dengan mereka yang beli akun TikTok ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini untuk grafik atau minat penelusuran berdasarkan waktunya. Terus untuk wilayahnya atau tempat peminatannya tetap dibesarnya untuk di Jawa Barat ya, untuk dijual akun TikToknya. Jadi kalau untuk beli akun TikToknya mungkin sangat kecil ya kalau untuk yang di sini. Jadi itu adalah beberapa bagaimana kita untuk menganalisis produknya. Terus yang berikutnya adalah kita juga akan mempelajari berkaitan dengan setelah kita sudah menceritakan atau menggambarkan berkaitan dengan produk knowledge-nya, terus kita menganalisis produknya. Yang tahapan berikutnya adalah bagaimana kita menentukan untuk buyer personanya ya. Jadi buyer persona itu adalah gambaran umum karakteristik dari target marketnya. Jadi tentunya kita mengerjakan untuk buyer persona ini supaya kita nanti memudahkan kita untuk menemukan target market pasar kita. Jadi misalkan orangnya itu seperti apa, masalahnya seperti apa yang menjadi keinginannya mereka, sehingga kita dengan begitu kita tahu bagaimana sih nantinya kita merancang iklan yang efektif ya. Jadi untuk teman-teman bisa lihat untuk kolom-kolom buyer persona biasanya seperti ini. Jadi ada background, jadi maksudnya adalah siapa sih, nama, pekerjaan, riwayat pendidikan, cerita singkatnya. Karena ini kan memang untuk menggambarkan umum karakteristik dari target market ya. Semisal siapa sih backgroundnya yang ingin membeli produk kita. Terus demografik ya, jadi maksudnya kita ingin melihat gendernya, usianya, statusnya, terus dominan di mana, maksudnya ini mereka sukanya nongkrong di mana ya, atau ke sosial media atau dan lain sebagainya. Terus challenge ya, jadi ini maksudnya adalah masalah yang dihadapi saat ini. Jadi maksudnya adalah semisal kayak misalkan saya tadi jualan akun TikTok, semisal masalahnya adalah mereka ingin punya akun yang banyak followersnya tetapi mereka kesusahan untuk ngebangunnya, semisal seperti itu. Ini adalah masalah yang dihadapin. Jadi produk kita hadir itu untuk menyelesaikan sebuah masalah kan ya, tentunya apa sih masalahnya gitu. Jadi di sini. Terus yang berikutnya adalah berkaitan dengan hobinya, misal hobi kesukaan mereka apa, cara menghabiskan waktu, berkomunikasi dengan dan lain sebagainya. Ada juga common objection, dari keberatan mereka itu seperti apa. Jadi mungkin mereka keberatannya adalah mungkin penolakannya adalah semisal akun TikToknya mahal dan lain sebagainya. Itu bisa juga menjadi ini. Terus yang berikutnya adalah berkaitan dengan major fear ya, atau mungkin ketakutannya ya. Ketakutan terbesar mereka itu apa? Mungkin takutnya mereka bisa ditipu, atau mungkin untuk akun followersnya fake sehingga penurunannya drastis dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman bisa sampaikan, ditulis di sini sehingga nanti teman-teman punya gambaran contoh atau karakteristik dari target marketnya itu seperti apa. Terus yang berikutnya berkaitan dengan goalnya ya, atau keinginan dalam waktu dekat atau beberapa tahun mendatang. Jadi maksudnya ini adalah apa sih yang menjadi harapan mereka. Misalkan dia punya akun TikTok yang banyak followersnya sehingga itu sangat membantu mereka untuk berjualan dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah begitu ya berkaitan dengan penjelasan sederhana berkaitan dengan buyer persona. Terus yang di berikutnya adalah kita akan menganalisis kompetitor ya. Di sini untuk yang kita akan bahas itu adalah menganalisis untuk website dan sosial medianya. Jadi tentunya ada banyak yang sebenarnya bisa kita analisis berkaitan dengan kompetitor, tetapi batasan masalah yang akan kita kerjakan ataupun yang kita pelajari untuk di kesempatan kali ini adalah kita menganalisis kompetitor berdasarkan website dan sosial medianya.
Jadi untuk analisis website kompetitor yang pertama kita akan mengecek atau menganalisis berkaitan dengan SERP rank atau posisi di mesin pencari. Jadi SERP ini maksudnya adalah Search Engine Result Page ya. Jadi maksudnya ini adalah apa itu posisi atau ranking berapa sih apa itu untuk website kompetitor di mesin pencari ya. Tentunya nanti tool yang bisa kita pakai itu adalah SERPRobot di sini ya. Di SERPRobot teman-teman nanti bisa searching di sini di Google. Misalkan SERPRobot. Ya, nanti teman-teman akan ditampilkan seperti ini ya. Jadi langsung teman-teman bisa cek untuk free SERP checkernya di sini ya. Teman-teman nanti bisa pilih untuk your choose region, ini maksudnya negaranya. Jadi misal kita kalau Indonesia ya kita ketik Indonesia. Jadi Indonesia itu menggunakan google.id. Terus untuk choose your device ya, jadi maksudnya ini device-nya apa, perangkatnya. Apakah memang desktop atau komputer, apakah mobile atau tablet ya. Jadi teman-teman misalkan kita cek misalkan di mobile ya, bisa juga seperti ini. Terus domainnya, semisal kalau di sini ada domainnya, semisal saya ketik untuk di website saya ya, semisal jadi ini untuk websitenya kita bisa masukkan di sini. Terus kita bisa cek di sini semisal magang SMK di Malang semisal untuk kata kuncinya. Lalu kita klik I'm not robot, terus kita cek di sini. Cek SERP now. Kita tunggu untuk sesaat ya. Nanti akan dimunculkan datanya berkaitan dengan ininya sebentar. Jadi kita tunggu sesaat ya. Jadi ternyata berkaitan dengan kata kunci magang SMK di Malang, untuk website ini posisinya di halaman 1 nomor 7 ya. Dari sini teman-teman bisa melihat, oh untuk magang SMK di Malang untuk website kompetitor ini dia berada posisinya di nomor 7 di halaman pertama ya. Jadi contohnya seperti itu ya. Terus yang berikutnya kita juga bisa menganalisis website kompetitor menggunakan apa itu untuk keyword yang digunakan dan jumlah indeksnya. Jadi keyword yang digunakan di sini itu adalah maksudnya ketika kita melihat untuk websitenya ini, websitenya kompetitor misalkan ini adalah kompetitornya, kita bisa pengen ngecek dia itu untuk kata kuncinya itu apa saja yang digunakan dan jumlah indeksnya di Google itu apa saja, berapa ya, maksudnya jumlah total yang terindeks di Google itu ada berapa. Terus untuk tool yang bisa kita pergunakan itu adalah namanya itu adalah SEO Quick ya. Jadi ini adalah ekstensi dari Google. Jadi teman-teman bisa search di Google, langsung teman-teman klik di sini SEO Quick extension misal. SEO Quick Chrome extension. Jadi di sini teman-teman bisa langsung buka ya. Ini ya SEO Quick Chrome extension, lalu kita klik. Jadi extension itu ini ya nanti kalau misalkan kita sudah install akan muncul di nempel di Chrome-nya di sini ya, di search engine-nya di sini ya. Kalau ini kan memang belum, jadi pertama nanti setelah kita buka kita tambahkan, lalu kita add extension. Setelah download seperti ini ya kan, sudah mulai muncul, kita bisa pin sini ya supaya dia bisa muncul di sini. Kita klik di sini, kita klik di sini ya, sehingga di sini akan muncul untuk extensionnya. Terus dari sini nanti kita juga bisa melihat untuk keyword yang digunakan ya, dan jumlah indeksnya itu ada berapa. Jadi misalkan tadi kita bisa cek di sini, kita ketik magang Jadi misal ini adalah nama websitenya ya. Jadi kita bisa cek di sini nantinya. Kita klik di sini ya.
Kita klik di sini, terus kita bisa lihat page infonya. Di sini semisal untuk magang di improduct.com ini, untuk kata kuncinya itu apa saja ya, di titelnya itu apa, di meta keywordnya apa, di meta deskripsinya itu apa, terus untuk keyword density atau kata-kata kunci yang sering dipakai itu apa. Jadi misal di sini kalau satu kata ya, misalkan magang, itu sudah di apa itu udah 48 pengulangan ya, dan density-nya 4,95. Semisal kalau dua frasa atau dua kata peserta magang, tempat magang, di sini teman-teman juga bisa lihat ya. Terus kalau tiga kata, di sini ada magang, peserta magang, digitalis profit dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti bisa juga lihat dari sini untuk berkaitan dengan keyword yang digunakan oleh kompetitor. Terus berikutnya kita juga bisa melihat untuk jumlah link yang terindeks ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat untuk jumlah linknya. Semisal teman-teman bisa lihat di apa itu untuk diagnosisnya di sini ya. Sebentar, saya ketik lagi magang di improduct.com, lalu kita lihat di sini ya. Jadi di sini nanti kan akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi ternyata untuk website ini ada 316 yang terindeks di Google. Jadi ada 316 konten atau mungkin link yang sudah terindeks di Google. Jadi itu adalah untuk menganalisis website ya. Yang pertama tadi bagaimana untuk melihat posisi di mesin pencari. Terus berikutnya bagaimana untuk melihat keyword yang digunakan dan jumlah indeksnya. Terus yang di berikutnya adalah kita bisa melihat untuk berkaitan dengan analisis berkaitan umur websitenya. Jadi kita ingin tahu sebenarnya untuk website ini tuh dia kapan sih dibuatnya ya. Jadi kita bisa juga mengeceknya. Jadi untuk tool atau mungkin alatnya adalah kita bisa menggunakan WIS Domain Tool ya. Jadi ini ya namanya toolnya itu adalah WIS. Jadi website untuk kita bisa mengecek umur website. Jadi umur suatu website ya. Kita buka dulu di sini. Kita tunggu sesaat ya. Ya, oke. Di sini menggunakan WIS Domain Tool ya. Lalu kita masukkan untuk domainnya di sini. Kita bisa cek di sini domainnya semisal. Ya, kita bisa cek di sini ya. Jadi ternyata untuk domain improduct.com ini dia registernya itu tahun 2019 bulan 7 tanggal 8 ya. Dan expirednya kapan? Expirednya itu 2024 ya. Ini diupdate tanggal 2 tanggal ini ya, tahun 2022 ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya di situ. Jadi itu adalah bagaimana kita untuk menganalisis website atau umur website milik kompetitor ya. Terus yang di berikutnya adalah kita ingin mengecek untuk ini ya. Semisal yang berikutnya adalah menganalisis sosial medianya. Jadi semisal mulai dari jumlah followersnya, terus untuk apa itu display name-nya atau hashtag yang sering digunakan, dan bagaimana untuk engagement rate-nya ya. Kita juga bisa melihat atau bisa menganalisa. Salah satu tool yang bisa kita pergunakan itu adalah analisa.io ini ya. Kita coba cek di sini untuk apa itu toolnya. Kita juga bisa menggunakan social blade juga bisa ya teman-teman. Tapi ini saya contohkan untuk analisa.io.